Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Budina harap kalian selalu dalam keadaan sehat, luar biasa, harus lebih baik. Nah, anak-anak, untuk memantapkan materi tentang pokok pikiran, pada kesempatan hari ini Budina akan menjelaskan contoh cara menentukan pokok pikiran. Pada catatan sebelumnya, kalian sudah menuliskan apa itu pokok pikiran, apa itu nama lain dari pokok pikiran, bagaimanakah langkah-langkah atau cara-cara menentukan pokok pikiran. Kalian sudah menuliskan pada buku masing-masing kan? Nah, kesempatan hari ini, agar kalian pemahamannya lebih jelas, lebih paham lagi, Budina memberikan sebuah contoh untuk menentukan pokok pikiran. Perhatikan contoh berikut. Kita baca bersama ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, ini adalah contoh paragraf yang sederhana. Budina belum mengarah ke paragraf yang lebih panjang ya. Budina hanya memberikan satu paragraf saja. Dari paragraf di atas, mari kita tentukan pokok pikirannya. Masih ingat kan cara-cara menentukan pokok pikiran di catatan sebelumnya yang sudah Budina berikan? Cara yang pertama yaitu kita baca dulu kalimat demi kalimat dalam paragraf. Ingat, dibaca kalimat demi kalimat dalam sebuah paragraf. Setelah kita baca, kita tentukan kalimat utamanya. Kemarin Budina sudah menuliskan bahwa kalimat utama itu bisa terletak di awal atau di akhir. Setelah itu, kita perhatikan kalimat pertama dan kalimat terakhir di dalam paragraf tersebut. Kalimat pertamanya berbunyi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Sedangkan kalimat terakhirnya berbunyi buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, untuk menentukan kira-kira itu kalimat utamanya berada di awal atau di akhir ya Bu, kira-kira. Kemarin Budina juga sudah memberikan catatan pada kalian. Ciri kalimat utama yang berada di akhir itu ditandai dengan kata simpulan. Apa aja itu kata simpulan? Kemarin Budina memberikan contoh kata simpulan itu meliputi jadi, dapat disimpulkan bahwa, ada juga dengan demikian, oleh sebab itu, dan lain-lainnya yang sudah Budina jelaskan. Nah, kata simpulan yang berada di akhir paragraf itu biasanya ditandai dengan kata jadi, dapat disimpulkan bahwa, dengan demikian, oleh sebab itu. Kita lihat lagi ke paragrafnya, anak-anak. Di dalam kalimat terakhir, apakah ada kata simpulan yang sudah Budina sebutkan tadi? Kira-kira? Jawabannya tidak ada. Iya, betul. Otomatis kalau di dalam kalimat terakhir tidak ada kata simpulan, seperti yang sudah disebutkan ini,
Otomatis kalimat utamanya berada di kalimat pertama. Kalimat pertama berbunyi buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Kita tuliskan dulu ya. Kalimat utamanya buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Nah, ingat ya anak-anak, namanya kalimat utama itu dituliskan sampai dengan titik. Tidak boleh mengurangi satu kata pun. Namanya kalimat itu ditulis semuanya tanpa mengurangi satu kata pun sampai dengan tanda titik. Itu namanya kalimat utama. Budina di sini sudah menuliskan kalimat utamanya. Nah, setelah kita ketemu kalimat utamanya, langkah kedua yaitu kita ringkas kalimat utama tersebut menjadi kalimat yang ringkas atau buang kata-kata yang tidak penting. Nah, kalimat utamanya udah ketemu ya. Berikutnya kita lihat dari kata kalimat utama ini. Kemudian kita ringkas menjadi kalimat yang lebih simpel. Kalimat yang lebih ringkas. Misalnya, buah kedondong memiliki manfaat. Ada lagi misal manfaat buah kedondong. Bisa lagi berbagai manfaat kedondong. Nah, dari kalimat utama yang panjang ini tadi, kita ringkas menjadi kalimat yang lebih simpel. Yang pertama, Budina menuliskan buah kedondong memiliki manfaat. Yang kedua, manfaat buah kedondong. Yang ketiga, berbagai manfaat kedondong. Nah, dari 3 opsi ini kalian pilih salah satu. Ini adalah namanya pokok pikiran. Ingat ya anak-anak, bukan ketiga-tiganya ini ditulis ya, tapi pilih salah satu saja. Itulah nama pokok pikiran. Jadi pada intinya, pokok pikiran ini kita ambil dari kalimat utama. Kalau kalimat utama itu penulisannya sampai dengan tanda titik tanpa mengurangi satu kata pun. Namanya kalimat, berarti ditulis semua sampai tanda titik. Sedangkan pokok pikiran diambil dari kalimat utama tadi. Kita lihat lagi kalimat utamanya. Kalau kalimat utama itu penulisannya lebih panjang, kalau pokok pikiran itu intinya dari kalimat utama. Budina di sini menuliskan 3 opsi, kalian pilih salah satu saja karena pokok pikiran dalam satu paragraf itu hanya satu. Ingat ya anak-anak, pokok pikiran itu hanya satu. Nah, setelah ketemu pokok pikiran, di sini Budina akan memberikan penjelasan tambahan tentang kalimat penjelas. Di catatan sebelumnya juga sudah dituliskan. Apa itu kalimat penjelas? Kalimat penjelas adalah kalimat yang menjelaskan kalimat utama.
Jadi di dalam kalimat utama itu perlu penjelasan yang lebih rinci lagi. Namanya kalimat penjelas. Kita perhatikan dulu paragrafnya tadi ya. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ini adalah kalimat utamanya ya anak-anak. Kita perhatikan kalimat kedua. Buah ini berarti ininya ini mengacu pada buah kedondong. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Oh, ternyata buah kedondong itu bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini, ininya mengacu lagi pada kedondong. Juga bisa dijadikan manisan. Oh, ternyata buah kedondong selain dijadikan rujak yang lezat, juga bisa dijadikan manisan. Kalimat berikutnya, buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Oh, ternyata selain dijadikan rujak yang lezat, dijadikan manisan, ternyata buah kedondong juga memiliki manfaat yaitu sebagai obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dilumuri atau dicolek dengan kecap. Nah, dari kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini adalah penjelasan mengenai manfaat dari buah kedondong. Nah, kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat ini adalah kalimat penjelas. Kalimat yang menjelaskan lebih rinci mengenai manfaat dari kedondong. Nah, itulah namanya kalimat penjelas. Nah, Bu, bagaimana cara menuliskan kalimat penjelas? Cara menuliskan kalimat penjelas itu anak-anak harus ditulis sampai dengan titik. Sama halnya dengan kalimat utama. Berarti kalau kalimat penjelas itu ditulis sampai dengan titik berarti ditulis semua, Bu. Kalau misalkan lebih dari dua kalimat penjelas berarti harus ditulis semua, Bu. Iya, betul. Seperti ini tadi, kalimat kedua, kalimat ketiga, kalimat keempat itu namanya kalimat penjelas. Berarti kalimat kedua berbunyi, buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Itu kalimat penjelas. Berarti ditulis sampai dengan titik sini, Bu. Iya, itulah namanya kalimat. Bu Dina ulangi lagi. Namanya kalimat berarti ditulis sampai dengan titik. Otomatis kalimat penjelas pada paragraf tersebut terdapat pada nomor 2, 3, dan 4. Begitu anak-anak penjelasan dari Bu Dina. Kira-kira dari sini kalian bisa memahami? Sekiranya itu saja yang Bu Dina berikan, yang Bu Dina jelaskan pada hari ini. Nanti Bu Dina harap kalian akan melajari lagi, mendengarkan lagi penjelasan dari Bu Dina ini ya anak-anak. Sekiranya kurang jelas, kurang paham, bisa langsung hubungi Bu Dina. Insya Allah akan Bu Dina bantu di mana letak tidak pahamnya kalian. Sekian anak-anak yang Bu Dina sampaikan. Apabila ada salah kata, Bu Dina mohon maaf. Tetap semangat belajar ya. Jangan pernah mengeluh. Ingat, kalian sudah kelas 5. Jaga kesehatan, tetap di rumah. Semoga wabah ini lekas berakhir dan kita lekas berjumpa lagi. Semangat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.